Halo semuanya, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan tunjukin daily life aku. Gimana sih aku kesehariannya dari pagi sampai malam di kelas bahasa ini. Nah, hari ini aku adalah kelas offline atau kelas yang ada di kampus. Nah, ini di depan dormitory. Dan sekarang aku lagi nunggu bus yang sekarang udah dateng banget. Dadah, sampai jumpa ya. Karena aku tinggalnya di asrama luar kampus, jadi setiap pagi aku ke kampus naik shuttle bus. Kalau kelewatan shuttle busnya, itu harus jalan kaki. Aku kelasnya itu ada di gedung D. Nah, setiap hari sebelum masuk kelas, di pintu masuk gedung kita harus mengisi formulir tentang data diri dan apakah kita mempunyai gejala COVID-19. Nah, setelah menyerahkan formulir kita akan mendapatkan stiker yang berbeda setiap harinya. Nah, tanpa stiker itu kita nggak akan bisa ikut perkuliahan. Nah, aku kuliahnya di lantai 2 dan lihat kan bagus banget pemandangan di dalam gedungnya. Karena hari ini aku datangnya pagi, masih belum ada orang di kelas. Nah, ini di setiap kelas ada hand sanitizer dan bisa dipakai kapanpun. Nah, yuk kelas tour. Nah, ini adalah kelas aku. Untuk bangku dan mejanya itu sama aja kayak kampus lain. Terus kalau di BUFS itu udah high tech gitu untuk pengajarannya. Nah, ini adalah komputer buat dosen presentasi, mulai dari keyboard, screen, speaker, dan lain-lain. Nah, kita kelasnya dari jam 9 sampai jam 1, yaitu 4 jam per hari. Kecuali ada kelas tambahan, itu bisa sampai jam 4 sore. Nah, setiap pagi kita ada tes hafalan 10 kata dan 10 peribahasa. Jadi, setiap pagi itu harus bener-bener ngehafalin. Biasanya kalau aku sendiri, waktu naik shuttle bus itu aku ngehafalin kata-katanya. Nah, terus untuk 2 jam pertama kita itu akan belajar tes topik. Dan untuk 2 jam setelahnya kita akan belajar bahasa Korea biasanya dari buku Seouldae Hangguko. Kadang kita juga lihat YouTube di kelas kayak gini. Nah, video ini tentang penggunaan satori atau aksen di Korea Selatan. Kita kelasnya itu tepatnya 50 menit belajar dan 10 menit istirahat. Jadi selama 4 jam pelajaran akan ada 3 kali istirahat. Nah, biasanya aku waktu istirahat akan isi air minum kayak gini, terus habis itu duduk sambil lihat pemandangan di dalam gedung. Nah, sekarang aku udah selesai kelas bahasa Koreanya. Dan biasanya kita habis selesai kelas karena lapar pasti akan makan siang. Jadi aku bakal ketemu sama teman aku di kantin kampus. Langsung aja, let's go! Nah, dilihat beberapa kali pun pemandangan di kampus aku tuh selalu bikin wah. Karena kita di gunung gitu lokasinya, jadi bagus banget pemandangannya. Nah, ini ada teman Indonesia GKS graduate aku, ada Sarah, Salma, dan Kak Habibi. Nah, jadi biasanya untuk makan siang kita itu makan di kantin asrama. Cuma hari ini itu karena makanannya adalah ada babinya, jadi kita nggak bisa makan di kantin asrama. Jadi aku bakalan makan makanan dari CEO atau convenience store buat dimasak, lalu makan ke dalam kantin dormitory-nya. Nah, ini CEO asrama kampus. Di sini biasanya aku beli kimbap atau enggak beli dosirak. Nah, ini harus hati-hati ya pilih makanannya. Dan setiap convenience store di Korea itu pasti ada microwave-nya. Jadi kalian kalau mau ngangetin makanan atau bikin ramyeon bisa langsung dibuat. Nah, waktunya makan siang. Di kantin asrama, setiap mejanya itu ada pembatas di tengah-tengah gitu. Jadi nggak bisa hadap-hadapan ketika makan. Nah, terus dikasih jarak juga antara orang satu dan lainnya agar mencegah penyebaran COVID-19. Jadi nggak bisa ngobrol banyak-banyak deh waktu makan siang. Nah, jadi kita udah selesai makan siang.
Terus habis itu kita sekarang lagi mau sholat dulu di gedung D Building, itu di tempat kelas gitu. Karena habis ini kita tuh bakalan belajar di perpustakaan kampus. Dan karena asrama kita jauh di luar kampus, jadi kita sholatnya di ruang kelas gitu. Jadi langsung aja. Nah kalau sholat kita biasanya wudhunya di wastafel. Dan kita cari kamar mandi yang agak sepian gitu. Jadi sekarang kita udah selesai sholatnya dan sekarang mau ke perpustakaan. Nah ini gedung perpus kita. Nah selamat datang di Perpus Busan University of Foreign Studies. Nah di sini banyak banget bukunya dan itu bisa dipinjam atau dibaca. Dan yang paling penting vibe buat belajarnya itu dapat banget. Serasa kita dipaksa untuk belajar. Ini salah satu alat yang disediain Perpus, yaitu untuk mensterilkan buku. Nah, aku pertama kali lihat ini juga mikir, wah ada ya ternyata alat kayak gini. Nah, buat belajar habis kelas, biasanya kita pilih di kafe depan perpustakaan, karena boleh agak berisik dan bisa diskusi di sana. Nah, sebelum belajar, ritual wajib adalah beli kopi. Nah, ini pembayarannya bisa pakai kartu dan kartunya langsung dipasang sendiri sama pembelinya. Wow! Biasanya kita itu di sini ngerjain PR karena tiap hari pasti ada PR. Terus atau enggak kita ketemu temen. Biasanya kita akan ada di perpustakaan dari jam 2 sampai jam 5 sore. Terus habis itu kita pulang ke asrama. Nah jadi kayak gitu kurang lebih keseharian anak yang belajar Korea di Korea Selatan. Jadi paginya kita ada kelas baik online maupun offline. Sekarang sih 2 hari offline, 3 hari online. Terus habis itu kita makan siang, sholat. Nah biasanya kita belajar kalau nggak di perpustakaan atau enggak kita pergi ketemu teman atau misalnya ke kafe. Nah sekarang aku mau balik ke asrama untuk pulang. Jadi sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Kalian kira udah selesai kan videonya? Nah jangan salah, ini adalah keseharian aku waktu online kelas. Nah kalau online kelas itu paginya sangat santai karena cuma perlu di depan laptop. Bangun jam 8:30 juga nggak apa-apa, tinggal pakai kerudung langsungan, terus outer, dan langsung kelas deh. Nah di sini untuk membuat kelas online lebih interaktif, biasanya kita pakai Zoom breakout meeting. Nah buat bikin tim berdua atau bertiga. Intinya di depan laptop aja sih sampai 4 jam dan selesai. Jadi online kelasnya udah selesai. Nah biasanya kita 1 bulan sekali akan ada Munhwacheom atau aktivitas budaya gitu. Yang sebelumnya itu ada kita nonton film. Nah yang kali ini adalah membuat kotak perhiasan dari hanji atau kertas tradisional Korea. Nah ini bikinnya itu susah banget dan baru selesai itu 3 jam setelah kita buat. Yeay, akhirnya selesai juga. Waktu sebulan pertama, kita tiap ke kampus itu harus nanjak karena shuttle bus itu belum beroperasi. Itu beneran capek banget, nggak bohong, dan itu tinggi banget buat sampai ke kampus. Nah, ini beneran video terakhir ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.